Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Bareng. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa poin-poin bagaimana cara kita agar cepat mahir membaca Al-Quran. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Tapi sebelum itu, agar mempermudah, kita menambahkan huruf hijaiyah ini tanda baca fathah atau vokal A. Jadi, langsung saja. Yang pertama huruf alif. Alif. Ketika mendapat tanda baca fathah, dibaca A. A. Gampangnya A. Kemudian huruf Ba. Ba. Ketika mendapat tanda baca fathah, tetap dibaca Ba. Kemudian huruf Ta. Ta. Jadi cara membacanya sedikit dikeluarkan angin di ujung lidah. Ta. Ta. Ketika mendapat tanda baca fathah, tetap dibaca Ta. Kemudian huruf Fa. Huruf Fa sangat mudah cara membacanya, yaitu ujung lidah kalian digigit sedikit. Fa. Fa. Ketika mendapat tanda baca fathah, tetap dibaca Fa. Kemudian huruf Jim. Jim. Ketika mendapat tanda baca fathah, dibaca Ja. Ja. Gampang ya. J tambah A. J-A, Ja. Kemudian huruf Ha. Ha. Huruf H cara membacanya yaitu kalian menyempitkan lidah paling belakang kalian mendekati langit-langit. Ha. Ha. Ketika mendapat tanda baca fathah, dibaca Ha. Bukan Ha. Berbeda ya. Ha dan Ha. Jadi kalian menyempitkan pangkal tenggorokan kalian. Ha. Kemudian huruf Kha. Kha. Tekniknya itu sangat mudah. Kalian seperti membuang dahak kalian. Gitu. Langsung disebut huruf A. Kha. 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 Ketika mendapat tanda baca fathah, tetap dibaca Kha. Kemudian huruf Dal. Dal. Jadi cara membaca huruf Dal, ujung lidah kalian itu berada di pangkal gigi seri atas. Dal. Bukan Dal. Bukan D biasa ya, tapi ujung lidah kalian berada pada pangkal gigi seri atas. Dal. Dal. Ketika mendapat tanda baca fathah, dibaca Da. Da. Kemudian huruf Zal. Huruf Zal sama dengan pengucapan huruf Fa. Jadi ujung lidah kalian gigit sedikit. Zal. Zal. Ketika mendapat tanda baca fathah, dibaca Za. Za. Kemudian huruf Ro. Ro. Ingat tadi Kha dan Ro sedikit kemiripan, yaitu dalam vokalnya. Bukan A bulat, tapi O. Kha. Ro. Ro. Sedikit menyerupai huruf O. Tapi bukan O. Bukan Ro. Tapi Ro. Ro. Ketika mendapat tanda baca fathah, tetap dibaca Ro. Kemudian huruf Zai. Zai. Z. Zai. Ketika mendapat tanda baca fathah, disebut Za. Za. Biasa ya. Z-A. Z-A. Za. Kemudian huruf Sin. Sin gampang sekali. S. Sin. Ketika mendapat tanda baca fathah, dibaca Sa.
Kemudian huruf shin. Shin, SY, shin. Jadi tengah lidah kalian itu sedikit diangkat. Shin. Shin. Ketika mendapat tanda baca fathah dibaca sha. Sha. Sama seperti menyebutkan masyarakat. Masya. Bukan masya, tapi masya. Kemudian huruf shad. Shad. Jadi cara menyebutkannya yaitu posisi lidah kalian itu kalian angkat mendekati langit-langit atas semua. Jadi permukaan lidah kalian diangkat mendekati langit-langit atas rongga mulut kalian. Shad. Shad. Jadi untuk memudahkan kalian perhatikan atau kalian rasakan tepi lidah kalian itu menyentuh gigi geraham atas. Shad. Shad. Sedikit dipantulkan ya huruf D-nya. Shad. Shad. Ketika mendapat tanda baca fathah dibaca sha. Sha. Kemudian huruf dhad. Dhad. Jadi D-nya sedikit dipantulkan. Dhad. Cara membacanya yaitu sama seperti huruf shad, hanya huruf dhad itu permukaan lidah kalian semuanya itu menyentuh langit-langit atas. Dhad. Dhad. Dengan ujung lidah kalian berada di tepi gigi seri atas. Sama seperti dal. Tapi hanya perbedaannya yaitu huruf dhad ini permukaan lidah kalian itu semuanya menyentuh langit-langit atas. Dhad. Dhad. Ketika mendapat tanda baca fathah dibaca dha. Dha. Kemudian huruf ta. Ta. Sama seperti menyebut huruf dhad, jadi huruf ta ini sama yaitu permukaan lidah kalian menyentuh langit-langit atas. Ta. Ta. Jadi huruf O atau mendengar huruf O itu terbentuk sendiri karena lidah kalian menyentuh langit-langit atas. Ta. Ta. Mirip seperti menyebut huruf ta, hanya lidah kalian menyentuh langit-langit atas. Ta. Ta. Kemudian huruf. Jadi di sini saya ulangi, ketika mendapat tanda baca fathah dibaca ta, tetap dibaca ta. Kemudian huruf dha. Dha. Huruf dha teknik membacanya sama dengan huruf dzal, yaitu menggigit ujung lidah, hanya lidah di permukaan lidah kalian itu kalian angkat mendekati langit-langit sehingga terbentuk huruf dha. Dha. Ketika tidak mendekati langit-langit seperti biasa huruf dha. Ketika mendekati langit-langit terlihat perbedaannya yaitu huruf dha. 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 Ketika mendapat tanda baca fathah dibaca dha, tetap dibaca dha. Kemudian huruf ain. Ain. Jadi tekniknya untuk mempermudah, coba kalian membaca huruf nga, nga, nga. Tapi huruf nga, huruf ain maksudnya itu lidah kalian jangan menyentuh langit-langit. Ketika huruf mengucapkan huruf nga, itu lidah paling belakang kalian itu menyentuh langit-langit. Huruf ain jangan menyentuh langit-langit. Aya, aya, nga, aya, aya. Jadi gitu aja teknik paling gampangnya. Aya, aya, ain. Ketika mendapat tanda baca fathah dibaca aya, aya. Bukan ain, a. Terlihat sekali kan perbedaannya. Ain, ain, a. Kemudian huruf ghain. Huruf ghain, teknik membacanya yaitu kalian menyebutkan huruf G. Ga.
go, go. Tetapi huruf G, ketika mengucapkan huruf G itu, lidah kalian menyentuh langit-langit. Jadi sama seperti ain, ini ghain ini, lidah belakang kalian tidak menyentuh langit-langit. G, re, re, G, re, ro, mendekati huruf A, ro, ro. Kalau huruf G, go. Huruf ghain, ro, ro. Jadi angin dikeluarkan. Ghain, ghain. Ketika mendapat tanda baca fathah, itu dibaca ra, ra. Oke, kemudian huruf fa, gampang sekali. Fa, fa. Fa mendapat tanda baca fathah, dibaca fa, tidak berubah. Kemudian huruf qaf, qaf, qaf. Tempat keluarnya sama seperti mengucapkan huruf ain, qaf, yaitu pangkal lidah kalian paling belakang itu menyentuh langit-langit. Qaf, qaf. Bukan kof, kof. Itu huruf K biasa. Ini huruf Q. Pangkal lidah paling belakang kalian menyentuh langit-langit. Qaf, qaf, qa, qa. Ketika mendapat tanda baca fathah dibaca qa, qa. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf dibaca biasa ka, ka, kaf. Ketika mendapat tanda baca fathah dibaca ka, ka. Kemudian huruf lam, la, lam, lam mendapat tanda baca fathah dibaca la, la. Kemudian huruf mim, mim mendapat tanda baca fathah dibaca ma, 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 ma. Kemudian huruf nun, nun mendapat tanda baca fathah dibaca na, 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 na. Kemudian huruf waw, wa, waw, waw mendapat tanda baca fathah dibaca wa, wa. Kemudian huruf h. Ini huruf h biasa berbeda dengan huruf h. Huruf h ini huruf h-nya biasa. H. H mendapat tanda baca fathah tetap dibaca h. Nah, di sini ada huruf lam alif. Lam alif ini yaitu gabungan huruf lam dan alif. Nah, ketika mendapat tanda baca fathah di sini dibaca la, dipanjangkan 2 harakat. Apabila ini mendapat tanda baca fathah juga dibaca la a, la a. Jadi gabungan huruf lam dan alif. Kemudian huruf hamzah. Hamzah ketika mendapat tanda baca fathah dibaca a. Jadi huruf alif dan hamzah ketika mendapat tanda baca fathah itu dibaca huruf a, a biasa. Jadi nanti saya jelaskan lebih lanjut kenapa bisa dibaca a. Alif dibaca a, hamzah dibaca a. Kemudian huruf ya. Huruf ya, ya, ya. Ketika mendapat tanda baca fathah dibaca ya. Oke, sampai di situ teman-teman bagaimana cara membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Semoga kalian dapat belajar dengan cepat agar kita bisa maju ke tahap berikutnya, yaitu di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara membaca huruf-huruf hijaiyah dengan tanda baca fathah, kasrah, dan dhammah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silakan like, komen, dan share, dan subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.